Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ketiga. Selamat untuk kalian yang sudah mendapatkan nilai PTS. Selamat yang sudah mendapatkan nilai PTS, yang belum ya. Memang itu nasibmu. Pada bab yang ketiga ini kita akan membahas materi cerita pendek. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang akan kita lakukan mendapat berkah darinya. Berdoa mulai berdoa tidak pernah selesai. Oke, itu kata-kata dari Birsa Besari yang saya tiru karena memang hebat. Oke, menyusun cerita pendek bab yang ketiga. Kompetensi dasar kita ini ada di poin 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tentu kalian sudah pernah membaca cerpen, pasti kalian sudah pernah membacanya, dan tentu kalian suka karena kalian siswa-siswi yang gemar membaca. Indikator yang akan kita tempuh pada kesempatan kali ini adalah mengenal definisi cerpen. Jadi kalian nanti akan tahu dulu definisi cerpen, lalu mengenal tujuan dan fungsi teks narasi atau cerpen. Itu teks cerpen itu sebenarnya terdapat dalam, kita bahas nanti saja. Lalu yang poin yang terakhir, indikator poin yang terakhir adalah mengenal ciri umum. Mengenal ciri umum apa ini? Teks cerita pendek tentunya. Oke, langsung masuk saja. Definisi cerita pendek. Ini ada banyak sekali teori atau pakar-pakar yang membuat teori mengenai cerita pendek. Salah satu di antaranya adalah teori pengajian fiksi karangan Burhan Nurdiantoro. Dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Jadi kira-kira berkisar setengah jam, atau kalau kalian bacanya lambat atau memang agak pelan-pelan ya bisa sampai 2 jam. 2 jam itu sangat jarang. Saya paling lama membaca cerpen itu paling cuma 30 menit pasti sudah selesai, atau mentok-mentoknya 1 jam, kurang dari 1 jam, nggak pernah sampai 1 jam saya membaca cerpen itu, pasti sudah selesai. Lalu menurut HB Jasin, cerpen itu apa? Cerpen adalah sebuah cerita singkat yang memiliki bagian terpenting. Hanya memiliki ini, harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Jadi menurut HB Jasin, cerpen itu harus memiliki tiga bagian terpenting. Apa saja? Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan. Lalu ada pertikaian atau permasalahan di dalamnya, dan setelah ada permasalahan harus ada penyelesaian dari masalah tersebut. Itu menurut HB Jasi. Lalu menurut JS Badudu, cerita pendek adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi dalam cerita pendek itu hanya ada satu permasalahan saja atau satu peristiwa saja. Misalkan menceritakan tentang apa itu? Kalau yang di buku paketmu ada hutan keramat atau gunung keramat, itu nanti silakan dibaca. Itu menurut JS Badudu ya, harus ada satu peristiwa penting saja. Lalu menurut Sumarji dan Saini, cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak pernah terjadi pada dunia nyata, dan ceritanya singkat atau pendek. Jadi
dari beberapa teori ini bisa kita ketahui bahwa cerpen merupakan sebuah karya sastra prosa yang apa? Memiliki menceritakan bagian-bagian penting saja atau menceritakan sebuah peristiwa saja sehingga ceritanya itu pendek. Ceritanya pendek. Berbeda dengan novel ya tentunya. Karena cerpen itu prosa versi pendek. Kita lanjutkan. Setelah definisi, kita cari tahu tujuan teks naratif. Nah, teks cerpen itu termasuk dalam teks naratif atau teks narasi. Teks narasi ya. Teks narasi. Lalu tujuan dasar dari teks narasi itu untuk apa? Untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Jadi tujuan dasarnya teks narasi itu teks cerita. Nah, itu tujuan yang pertama adalah untuk menghibur dan memikat pembaca. Selain itu, teks narasi juga memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku seseorang. Jadi setelah kamu membaca teks narasi, kamu bisa terbuka untuk misalnya berbuat kebaikan karena di dalam cerita itu menceritakan suatu kebaikan. Misalnya seperti itu mengubah perilaku. Lalu tujuan ganda dari teks narasi adalah apa? Untuk mendidik dan menghibur. Ini ada menghibur lagi. Teks narasi dapat berupa karya imajiner, faktual, atau kombinasi keduanya. Bahkan teks berita itu juga termasuk teks narasi karena di dalamnya memuat apa? Ada tokohnya, ada alur ceritanya, ada permasalahannya. Teks berita, coba kalau kamu mau mencari tahu nanti coba cari tahu. Teks berita itu termasuk sebagai teks narasi atau tidak. Lalu contoh-contoh cerita narasi atau teks narasi misalnya ada cerita peri, misteri, fiksi ilmiah, roman, cerita horor, cerita petualangan, fabel, mitos, legenda, naratif historis, balada, pengalaman pribadi, dan lembar kehidupan. Itu termasuk cerita narasi. Bahkan nanti di bab semester yang kedua kalian akan menemui cerita inspiratif itu juga termasuk sebagai teks narasi. Ini lalu selain itu ada juga novel. Novel tentunya dia juga termasuk teks narasi karena di dalamnya merupakan sebuah cerita. Novel, film, drama, dan tentunya cerpen. Oke. Itu fungsi atau contoh-contoh teks narasi. Jadi cerpen termasuk ke dalam teks narasi. Lalu fungsi sosial teks narasi adalah apa? Adalah untuk menceritakan kisah atau peristiwa untuk menghibur khalayak. Ini fungsinya, fungsi sosialnya sebagai sarana untuk menghibur khalayak, orang banyak. Tujuan dan fungsi sosial teks narasi. Kita lanjutkan, lalu fungsi sastra dalam cerpen. Ini berikut ini adalah 5, ini ada fungsi sastra dalam cerita pendek yang tergolong dalam 5 jenis. Yang pertama ada fungsi rekreatif, dapat membuat pembaca merasa senang, gembira, serta terhibur. Nah, itu namanya fungsi rekreatif sebuah cerpen atau teks narasi. Lalu fungsi didaktif. Apa itu fungsi didaktif? Fungsi yang dapat mendidik atau mengarahkan. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan. Mendidik dan mengarahkan para pembacanya karena banyak sekali mengandung nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, itu fungsi didaktif. Lalu ada apa lagi? Fungsi yang berikutnya adalah fungsi estetis. Estetis berkaitan dengan keindahan.
fungsi keindahan bagi para pembacanya. Jadi nanti kalau kalian membaca cerpen pasti bisa menemukan keindahan-keindahan. Nah, ketika kamu sudah menemukan keindahan itulah itu namanya fungsi estetisnya. Lalu ada fungsi moralitas. Fungsi moralitas mengandung nilai moral sehingga para pembaca itu bisa mengetahui moral yang baik dan moral yang tidak baik. Bahkan kalian sekarang juga sering nonton apa itu acara yang di televisi itu pelakor-pelakor atau apa itu yang sering berkali-kali sehari sampai 3 film itu ditayangkan. Itu kan penuh dengan apa nilai-nilai moralitas. Tapi yang ditiru jangan nilai-nilai yang buruknya tentu. Harus diambil hikmah atau moral yang baik yang perlu ditiru. Berikutnya ada fungsi religiusitas atau religius atau berkaitan dengan ketuhanan. Fungsi cerpen, fungsi sastra dalam cerita pendek itu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Itu ada 5 jenis atau 5 fungsi sastra dalam cerpen dalam 5 jenis. Fungsi sudah, tujuan sudah. Yang berikutnya adalah ciri-ciri cerpen. Ini ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jumlah kata dalam cerpen terdiri kurang dari 10.000 kata. 10.000 kata. Jadi kurang dari 10.000 kata. Tapi kalau yang lebih dari 10.000 kata nanti bisa jadi dia sudah tergolong sebagai novel. Roman. Berikutnya, biasanya cerpen hanya mempunyai satu alur saja atau alurnya tunggal. Jadi hanya ada satu alur di dalam cerita pendek. Cerita pendek bisa selesai dibaca dengan sekali duduk. Jadi misalnya kalian pas jam istirahat 15 menit itu membuka buku kumpulan cerpen, terus kamu baca satu judul cerpen saja, 15 menit itu paling sudah selesai. Namanya habis sekali duduk. Lalu cerita yang ada di cerpen itu bersifat fiktif. Fiktif itu fiksi ya, maksudnya fiktif itu sama dengan fiksi atau berdasarkan imajinasi atau khayalan. Tapi ada juga yang cerpen-cerpen yang irisan, maksudnya irisan itu tidak sepenuhnya fiktif, tetapi juga didasarkan pada sebuah kenyataan-kenyataan yang terjadi. Berikutnya isi dari cerita diangkat dari kehidupan sehari-hari. Itu kata-kata yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Bentuk tulisan yang singkat atau lebih pendek dari novel ini tadi kurang dari 10.000 kata. Ciri yang berikutnya adalah bentuk penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Penokohannya itu sederhana, tidak sedetail seperti penokohan dalam novel. Kalau novel itu kan detail sekali sampai diceritakan bagaimana ciri-cirinya di bagian tubuh-tubuhnya atau bagaimana sifat-sifatnya atau bagaimana kebiasaannya seperti itu. Yang berikutnya adalah mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Jadi dalam sebuah cerita pendek atau cerpen itu hanya mengisahkan beberapa peristiwa saja. Tidak dari peristiwa dari kecil sampai peristiwa sampai meninggal. Misalnya seperti itu tidak. Satu peristiwa saja atau peristiwa itu diceritakan secara ringkas. Cerita pendek, cerpen biasanya meninggalkan kesan apa ini? Kesan dan pesan yang sangat mendalam sehingga membaca seolah-olah merasakan apa namanya? Merasakan sendiri isi dari cerita pendek tersebut. Jadi seolah-olah kita masuk ke dalam cerita. Ini ada berapa itu?
ciri-ciri cerpen, dan mungkin masih ada bisa ditambah lagi ciri-ciri yang lain yang tidak disebutkan di sini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita akhiri, coba kita ulas dulu tadi apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada definisi cerita pendek. Ada beberapa teori dari pakar-pakar tadi. Yang kedua ada fungsi dan tujuan cerita pendek atau teks narasi. Nah, itu tadi ada 5 jenis. Ada fungsi rekreatif, didaktif, apa tadi, moralitas, religiusitas. Lalu yang terakhir adalah ciri-ciri dari cerita pendek. Itu 3 hal yang sudah kita pelajari. Kalau bisa itu dicatat agar kalian bisa memiliki catatan. Oke. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar. Saya lanjutkan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya ingin memberikan, ya ini saya anggap sebagai perintah bukan tugas, tapi harus dilaksanakan. Perintahnya adalah bacalah cerpen yang berjudul Lelaki yang Menderita Bila Dipuji karya Ahmad Tohari. Loh Pak, carinya di mana Mas? Kamu cari aja di internet, ketik saja judulnya itu dan pengarangnya pasti akan ketemu, muncul. Dibaca sampai selesai. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai cerpen tersebut. Oke, paham? Kalau sudah berarti ini sudah selesai. Sudah selesai materi yang kita bahas kali ini. Semoga itu bermanfaat. Semoga kita tetap bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan saat dan setelah melakukan kegiatan ini. Ini ada kata-kata mutiara dari seorang tokoh hebat, penulis hebat, yaitu Pramudia Anantatur. Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi di dalam perbuatan. Saya kira cukup, saya akhiri. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.